kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bible study pada malam hari ini yang kembali akan dipimpin oleh Bapak Pembina kita, Pastor Timothy Roy Kartiko MA Demin PhD. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang saudara-saudara, Shalom. Terima kasih pada Bapak Pendeta Handi, host kita. Mari kita akan masuk dalam pelajaran kita kembali. Dan saya bersyukur setelah 2 minggu kita berpisah, kita boleh kembali lagi. Di samping saya, anak saya Milkah dari Singapura, ada di sini. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kembali pada petang hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Secara khusus kami membuka hati dan pikiran kami. Segala penangkapan ilahi yang ada pada kami, Engkau sensitifkan dan Engkau kerjakan dan operasionalkan di dalam hidup kami. Sehingga tidak ada satupun dari kuasa dan berkat ilahi spiritual yang lepas dari hati dan pikiran kami. Tolonglah kepada kami supaya kami boleh terfokus kepadamu Tuhan. Dan pelajaran pada petang hari ini membawa khasiat yang luar biasa. Baik secara jasmania, lahiriah, material, maupun istimewa secara rohania. Untuk kami boleh lebih dekat dan lebih tersambung dengan Engkau senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk di dalam pelajaran kita kembali, yaitu 10 tekad untuk supaya kita meraih sukses. Ya saudara, dan saya ingatkan saudara, bersama dengan hari ini masih ada 174 hari dalam tahun ini, saudara. Dan saya ingatkan pula bahwa ayat emas kita ada pada Yosua 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan kita sudah masuk pada subtema yang keempat, saudara, pada sesi part yang ke-44, 44, yaitu berprestasilah. Ya, realita dari penuh Roh Kudus adalah berprestasi. Saudara, memang terus terang di dalam dunia ini, dalam dunia kekristenan dan kegerejaan, saudara, banyak orang yang membuat satu pernyataan bahwa aku penuh dengan Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak berprestasi. Saudara, itu diketawain aja sama iblis. Iblis ketawa banget. Ya, ini lucu banget ini orang Kristen. Penuh Roh Kudus tapi tidak ada prestasi. Itu menunjukkan bahwa saya tidak ada Roh Kudus. Itu jelas. Tidak usah dibuktikan. Buktinya dari sehari-hari saya. Kalau saya tidak ada prestasi dalam hidup saya, maka saya harus minta Roh Kudus. Roh Kudus adalah kunci nomor 1 dari seseorang bisa sukses dan berprestasi. Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya saudara membedakan inilah yang Tuhan ingin lakukan. Saudara, seorang yang sukses pernah sukses. Tapi seorang yang berprestasi itu akan selalu menggiatkan hidupnya untuk selalu berprestasi. Saudara, perkara kata sukses itu terserah kepada orang, tapi aku harus berprestasi. Ya saudara, itu sebab ini satu pengertian kita bahwa kita harus mengejar prestasi. Ya, seperti kita mendorong anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita yang masih sekolah atau masih kuliah, supaya apa? Supaya mereka berprestasi. Para kekasih, dan kita akan masuk pada hal ini. Saudara, berprestasi berarti kita hidup berkelimpahan. Saudara, dari sini sampai ke sorga. Jadi kita harus tahu, saudara, orang berprestasi sudah pasti akan mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya saudara. Jadi maafkan saya, ya, fakta Alkitabiah, bila saya tidak diberkati dalam hidup saya hidup dalam bahasa Jawa rekoso. Saya hidup sekeng. Saya hidup serba kekurangan. Saudara, maka selain itu tanda saya tidak punya Roh Kudus, maka itu juga tanda bahwa saya tidak berprestasi. Orang yang berprestasi adalah orang yang dicukupi bahkan berkelimpahan. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Hidup susah, hidup kekurangan, saya dan istri almarhum sudah pernah mengalaminya. Tetapi begitu kita tahu rahasia daripada kuncinya, kunci rahasianya,
Bagaimana kita bisa meninggalkan semua keadaan yang rekoso dalam hidup. Keadaan yang defisit dan minus. Yaitu penuh Roh Kudus. Saudara. Cuma itu saja. Ya saudara, itu tidak sulit. Itu sebab saya menekankan hal ini. Bahwa ini adalah hal yang sangat primer. Sangat utama di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 23, saya tidak usah mengulanginya. Saudara, di situ Musa ditegur oleh Allah. Karena Musa merasa aneh. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong bangsa ini mulai marah kepada aku dan kepada Harun. Mereka minta daging. Kalau tidak, kami berdua akan dirajam dengan batu sampai mati. Lalu Tuhan langsung menjawab, oke, aku akan kasih daging mulai besok. Kalian akan makan daging sampai sebulan. Tuhan berkata, sampai daging itu menyelisip di antara gigi-gigi kalian. Tuh lihat. Tuhan kalau memberi, ya Tuhan itu memberi juga ketika dia juga dengan geram merasa direndahkan. Saudara, itu sebab Tuhan memberikan satu perkataan yang begitu keras. Aku akan memberi mereka makan daging 1 bulan suntuk. Nah, di sini Musa mulai membantah. Tuhan, orang laki-laki yang bersama aku itu 600.000 orang banyaknya. Dan belum perempuan dan anak-anak. Bagaimana engkau mengatakan akan memberi daging kepada kami? Apakah cukup ikan di laut ditangkap untuk memberi daging kepada mereka? Apakah cukup lembu dan sapi di padang rumput ditangkap untuk memberi makan kepada mereka? Saudara, saya ingin mengajak saudara, kalau saudara itu sudah minta sama Tuhan, kesembuhankah, berkat keuangankah, pekerjaankah, anak-anak muda, pasangan hidupkah, ya saudara, dan segala sesuatu yang Anda minta, jangan balik. Jangan Anda putar balik. U-turn. Tetapi Tuhan, kelihatannya nggak masuk akal Tuhan. Itu nggak boleh. Jangan mengulangi kesalahan dari Musa. Kalau saudara itu sudah sekali minta, ya yang benar mintanya. Apa yang menurut pikiran saudara, paradigma saudara, dan segala pemikiran saudara, itu mustahil, harus dibuang. Kalau saudara masih mengandalkan pada pikiran saudara, maka akan keluar kata-kata kesimpulan, itu mustahil Tuhan. Sama seperti Musa. Musa atas desakan bangsa Israel, meminta daging kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah berkata, aku akan beri mereka makan daging sebulan suntuk, Musa mulai ragu dan bimbang. Ya, jangan membuat Tuhan menjadi kecewa dengan permintaan saudara. Kalau saudara tidak yakin, nggak usah minta. Maka Tuhan bisa memberi kepada saudara. Berapa kali saya bilang, sering kali saya tidak meminta, tetapi Tuhan tahu isi hati saya, dan Dia memberi kepada saya tanpa saya berdoa meminta. Saudara, itu sebab kalau dan saudara itu dalam satu situasi yang dekat dengan Tuhan, di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan tidak mau kasih kepada saudara? Banyak anak-anak Tuhan itu ambigu, maju enggak, mundur enggak. Sudah minta kemudian dipertanyakan lagi, sama seperti Musa. Ya, saudara, itu Tuhan tidak suka. Itu sebab para jemaat yang kekasih, para rekan-rekan hamba Tuhan yang kekasih, perhatikan, sekali engkau maju dalam doa, engkau harus yakin. Bahkan engkau harus membuang semua paradigma, semua opini pribadi, semua cengli kita. Dan kita hanya menadahkan mata dan tangan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak segan-segan, Tuhan tidak memperlambat, Tuhan tidak menunda untuk memberi kepada saudara apa yang sekali saudara sudah minta. Itu sebab para kekasih pelajaran ini penting sekali. Dari Bilangan 23. Ya, Tuhan berkata, apakah tanganku kurang kuat
Apakah tanganku kurang panjang untuk menolong kepada kalian? Wah, Tuhan sampai setengah jengkel kali. Ya, saudara, apakah tanganku kurang kuat untuk menolong kalian? Nah ini loh, saudara. Ya, lain kali kalau saya minta, Tuhan pasti nggak kasih. Lain kali saudara minta, pasti nggak dikasih. Itu sebab kita harus bertobat. Orang berdoa itu, saya katakan, gampang-gampang susah. Ya, gampangnya apa? Kalau dia total kepada Tuhan. Susahnya apa? Kalau dia ambigu, kalau dia ragu-ragu. Semua kita punya permintaan, saudara. Tetapi kalau Tuhan menimba permintaan saya pribadi, bahwa saya orangnya itu peragu, ambigu, saudara. Orang yang nggak bisa dipegang. Sekali bilang A, lain kali bilang B, saudara. Maka Tuhan akan lepas tangan dari saya. Itu sebab anak-anak Tuhan, dari judul subtema ini, saya perlu mengajak Anda sekalian untuk mawas diri. Lebih baik kita minta, tapi kita dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan berapa kali selalu saya ulang 1 Korintus 2:9. Ya saudara, ayat yang ke-9. Apa yang matamu tidak pernah lihat, apa yang telingamu tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab kita akan masuk di sini. Jangan miskin. Kenapa tiba-tiba saya masuk jangan miskin? Ya ini, karena apa? Karena kita bakal miskin. Kalau kita ambigu, walaupun kita ini sudah puluhan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun menjadi hamba Tuhan full-timer sekalipun, atau part-timers, saudara, tapi kalau kita ambigu, kita itu dekat dengan kemiskinan, loh, saudara. Saya ulangi, kalau kita itu peragu, kita itu ambigu, kita nggak bisa dipercaya omongan kita kepada Tuhan, kita itu dekat dengan kemiskinan. Saudara, itu sebab kita harus merubah. Hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan kita harus meninggal. Masa kita mau meninggal dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang terhina dan dihina oleh orang? Jangan. Meninggallah di dalam kemuliaan dari Tuhan. Yang setuju meninggal dalam kemuliaan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebab saya masuk pada satu tema, yaitu jangan miskin. Ya, kata miskin itu menyakitkan sekali. Saya mengerti sekali. Saudara, pada gambar ini kita melihat seorang yang terhimpit, terjepit dengan kebutuhan-kebutuhan. Ya, bahkan mungkin dia sendiri akan kesedot masuk di dalam retakan tanah yang menghimpit dia semacam ini. Tanahnya gersang, tanahnya meletek semua, tanahnya tidak ada kesuburan, dan tanahnya kering sekali. Saudara, saya tulis hakikat derita adalah kemiskinan-kemiskinan. Saudara, ada orang menderita karena sakit, saudara, tetapi mayoritas orang menderita karena miskin. Terus orang yang tidak punya apa-apa, kita boleh katakan bahwa dia miskin. Saudara, kalau saya tidak punya apa-apa, atau saya punya sedikit sekali, saya termasuk miskin. Tetapi saya memberitahu berita baiknya. Semua yang merasa miskin, seperti ibu janda di Sarfat, dia menunjukkan kepada ketika Nabi Elisa berkata, "Ibu, apa yang ada di rumahmu untuk membayar hutang suamimu?" Suaminya adalah seorang nabi, ya, tetapi banyak utang. Wah, ini juga enggak bagus ya, saudara. Seorang nabi, tapi suka pinjam, suka utang. Mati. Sekarang para kreditor yang kasih pinjam datang kepada ibu ini. Dan para kreditor melihat masih ada 2 harta benda yang mahal yang kamu punya, yaitu 2 anak laki-lakimu. Aku akan menyita 2 anak ini untuk menjadi budakku, atau aku akan jual di pasar budak untuk membayar hutang suamimu yang mati.
Dasar nabi tidak tahu diri, kata si kreditor. Saudara. Nah, dalam keadaan yang sangat susah, ibu ini datang kepada nabi. Dan nabi bertanya, "Ibu, di rumahmu ada apa? Kamu masih punya apa?" Para kasih, perhatikan pertanyaan yang baik sekali. Kalau ibu itu mengatakan, "Aku sudah tidak punya apa-apa, Nabi, semua sudah habis." Maka Nabi bertanya, ya, "Coba kamu ingat, di rumahmu itu masih ada apa?" "Oh ya Nabi, masih ada minyak sedikit." Ya, minyak yang sedikit ini mungkin hanya untuk menggoreng tepung atau untuk menguleni dan mengolah tepung dengan minyak sedikit untuk dibuat roti. Setelah itu mereka tidak punya makanan lagi. Ya, saudara, tepung pun sudah tidak ada. Karena dia cuma mengaku punya minyak sedikit. Saudara yang kekasih, kalau masih ada sedikit, puji Tuhan. Katakan, bila saya masih punya sedikit, puji Tuhan. Ayo, saya melihat belum semua mengatakan. Ya, kalau saya masih punya sedikit, puji Tuhan. Kenapa saya bilang puji Tuhan? Karena Tuhan bisa melakukan mujizat dengan apa yang saudara punya. Walau tidak berarti, walau sedikit sekali. Wah, saya mendengar ini, saya besar bunga hati saya. Oh Tuhan, berarti Engkau menghargai sedikit yang kami punya. Engkau tidak mengatakan bahwa sedikit itu miskin buat kami. Bahkan kami bisa kaya dan berkelimpahan kalau kami pasti punya yang sedikit itu. Tahukah saudara, apa yang sedikit yang kita harus punya? Bukan tinggal uang logam yang murahan 500 rupiah atau 1000 rupiah atau 2000 rupiah. Yang masih tinggal sedikit adalah minyak. Dan minyak ini adalah simbolik daripada kuasa Roh Kudus. Yang sudah mengerti, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi, apa kesimpulan? Kesimpulannya, semua keadaan yang kepepet, semua keadaan darurat, semua keadaan yang ingin dibeslah, ingin disita, semua keadaan yang akan habis harapan. Bayangin ibu janda, barangkali dia sudah setengah umur, 50-60 tahun. Kehidupannya ditopang oleh 2 anaknya yang bekerja mencari kayu bakar dan ini dan itu segala macam untuk kehidupan mereka bertiga. Sekarang 2 anak pemuda ini akan disita. Saudara, tetapi puji Tuhan, dia masih punya apa saudara? Minyak sedikit. Orang-orang Kristen, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang masih mempunyai pengurapan walau sedikit, dia akan masih bisa menerima dan masih bisa melakukan mujizat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Besarkan hati saudara. Di dunia ini tidak ada yang bisa bikin besar hati saya. Tidak ada. Hanya firman dan Roh Kudus yang bisa membesarkan hati saya. Kiranya di dalam dunia tidak ada unsur, items, ataupun sesuatu, keadaan, sesuatu subjek yang bisa membuat saudara menjadi besar hati. Karena satu kali engkau akan jatuh dalam keputusasaan. Saudara, ibu ini di dalam rumah ada minyak, tapi dia tidak bisa mendapatkan minyak tersebut. Dia sudah lupa bahwa aku masih punya minyak. Itu sebab dia bilang, aku tidak punya apa-apa, Nabi. Coba ibu, ingat, dieleng-eleng. Apa yang ada di rumahmu? Oh iya, aku masih punya minyak sedikit. Saudara, nah itu kunci keberhasilanmu. Itu kunci engkau membayar hutang. Itu kunci engkau bisa bangkit kembali. Malam hari ini, besarkan hati saudara. Kalau engkau mempunyai Roh Kudus, walau kecil sekali, hanya api yang sedikit dan tidak berkobar. Karena sesungguhnya kepada saudara, Tuhan akan memberikan
satu kobaran yang besar, urapan yang besar. Dan itu sebabnya Nabi berkata, "Ibu, pulang, suruh kedua anakmu pinjam gentong, buli-buli, ataupun bejana." Ya, istilah Alkitab Indonesia, bejana. Sebanyak-banyaknya dari para tetangga, bejana kosong. Dan masukkan ke dalam rumahmu, kunci pintunya. Lalu kamu ambil minyak yang sedikit yang kamu tadi bilang ada. Tuangkan dalam bejana. Saudara, setelah ibu ini sadar bahwa dia punya sedikit minyak dan dia bisa menerima fakta bahwa ada minyak sedikit di rumahku. Begitu dia bisa menerima fakta bahwa ada sedikit minyak, begitu saudara dan saya bisa menerima fakta, aku punya Roh Kudus walaupun sedikit. Wah, besar hatinya. Dia tidak bertanya dan dia tidak melihat diputar keliling-keliling botolnya. Cuma segini, gimana ini bejana begini banyak? Berapa ratus liter semua. Dan ini cuma berapa cc minyak ini? Hanya mereka yang kembali melihat mata rohaninya. Sadar hatinya bahwa aku ada Roh Kudus. Kenapa aku menjadi kecil hati? Kenapa aku patah semangat? Kenapa aku sepertinya sudah terpuruk sama sekali? Aku harus bangkit. Saudara, dan ini yang dia kerjakan. Dengan tidak berpikir panjang. Begitu bejana sudah ada dalam rumahnya. Ada beberapa puluh. Atau mungkin cuma 10 bejana. Dia tanpa curiga, tanpa bimbang, tanpa ambigu, tanpa khawatir dan deg-degan, dia langsung bertindak. Roh Kudus yang ada pada kita, walau sedikit sekalipun, kalau ketemu hati dari orang yang sungguh-sungguh percaya pada kuasa Allah, maka Roh Kudus akan melakukan banyak tanda mujizat yang tidak mungkin saudara pikirkan dengan nalar dan cengli saudara. Itu sebab ibu ini, dia sudah bertekad, sekarang aku mau 100% percaya pada perkataan firman melalui mulut Nabi Elisa. Aku akan menuangkan ini sekarang. Dan dia mulai menuangkan. Saudara, luar biasa. Satu bejana sudah capek tangan kanannya. Dia pindah tangan kiri, bejana yang kedua. Dia pindah tangan kanan lagi, bejana ketiga. Semuanya penuh. Ketika dia menuangkan, saya tahu. Saya tidak ada di sana, tapi saya mengerti isi hatinya. Dia menangis. Melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Engkau dan saya pasti menangis. Itu sebab bagaimana seorang bisa sukses dalam hidupnya. Kalau dia tidak punya Roh Kudus. Kalaupun kita cuma punya sedikit Roh Kudus. Hati kita setengah kering, setengah subur, setengah kering. Maka itu harus kita tindakan, ibu, bapak, anak-anakku yang muda, kakek dan nenek, ingin menikah sampun sepuh. Saudara, itu kerjakan, operasionalkan. Roh Kudus yang hanya sedikit. Kalau engkau pegang itu dan engkau bertindak tanpa ragu, tanpa bimbang, tanpa tanda tanya, saudara, maka saudara akan melihat seketika itu terjadi mujizat dalam hidup saudara. Rumah tangga saudara, defisit kekurangan saudara, Tuhan akan mencukupi semuanya. Dengan tetap meneteskan air mata, dia kemudian setengah berlari kembali ke rumah Nabi dan memberi laporan, Nabi, hamba telah lakukan semuanya. Sekarang ada sekian bejana di rumah hamba penuh dengan minyak. Nabi berkata, bagus ibu, sekarang jual semuanya, bayar hutang, dan sisanya untuk kalian bertiga hidup. Siapa yang kepingin seperti ibu ini, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya.
Malam ini saya tegaskan, ada pelunasan dari semua hutang-hutang saudara. Malam ini saya tegaskan bahwa ada sisa daripada apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Bukan hanya untuk membayar saja hutang, tetapi ada sisa untuk hidup. Ibu, kau dengan 2 anakmu, kau akan hidup berkelimpahan, saudara. Itu sebab malam hari ini, pendahuluan dari khotbah saya sudah luar biasa. Saya ingin kita semua keluar dari semua kemiskinan. Tanpa sungkan saya bilang, kalau miskin ya bilang miskin, jangan bilang kaya. Kalau engkau kaya tetapi engkau ternyata jiwanya miskin, ya bilang miskin, jangan bilang kaya lagi. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia harus apa adanya di hadapan Tuhan. Ketika saya mulai berpura-pura dan bersandiwara, saya mulai memakai kedok dan masker. Oh, Tuhan meninggalkan saya. Mana Tuhan mau suka pada orang yang tidak bisa terang-terangan? Mana Tuhan mau suka pada orang yang suka sembunyi? Saudara, Tuhan tidak suka sama sekali. Tuhan suka pada orang yang jujur, terbuka, dan mau dikoreksi oleh Tuhan. Itu sebab ibu ini menunjukkan bahwa dia ada seorang yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Dan dia kembali terbelalak matanya ketika Nabi berkata, coba dilihat, coba kamu iling apa yang ada di rumahmu. Oh iya, sedikit minyak. Temukan apa yang kau lupa. Padahal yang kau lupa itu adalah sangat esensial. Itu sangat benar. Sangat penuh khasiat. Kalau Anda dan saya mau mengingatnya kembali, hubungan kita dengan Roh Kudus akan baik. Katakan, maka hubungan saya dengan Roh Kudus akan baik. Dan Allah bekerja luar biasa seumur hidup saya. Amin. Para kekasih, saya mau tunjukkan hakikat penderitaan. Ya, saudara, adalah kemiskinan. Kaya sekalipun, tetapi kalau mereka itu menderita, mereka orang kaya ini punya kemiskinan yang kita tidak tahu. Mereka pasti punya kemiskinan. Miskin dalam kekudusan, dalam kesucian hidup. Miskin dalam kebenaran firman. Miskin di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Miskin baca Alkitab. Ya, ada banyak kemiskinan. Mari kita akan menunjukkan, ya. Tetapi saya mengecualikan, saya perkecualikan tentang miskin uang. Karena miskin uang, saya tulis, adalah hal sepele. Sebab itu pasti bisa didapat. Uang pasti bisa dapat. Asal nggak males. Dan banyak orang Kristen, jemaat Tuhan malas. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus menulis, jangan kasih makan pada orang malas. Tuh, itu ketentuan Allah. Itu sebab, jangan malas, jangan nganggur. Anda doanya kenceng, berjam-jam saben hari. Tetapi Anda malas, Anda nganggur, maka Tuhan tidak suka. Tuhan anti pengangguran. Itu sebab kita harus setia, kita harus rajin. Apa yang didapat oleh tanganmu, kerjakan. Ya. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 dan 7. Maka apa yang didapat oleh tanganmu akan berhasil bila engkau kepenuhan roh. Dari mana kepenuhan roh? Ingat kembali, aku masih punya sedikit minyak. Nah, itu yang membuat saudara berkobar, setia, nggak nganggur, rajin, bertanggung jawab. Tuhan hanya mencintai orang yang mengasihi dia dan bertanggung jawab. Ya, nah, saya mengecualikan mengenai soal miskin uang, karena kita semua sudah mempunyai sesuatu prediksi. Kalau saya bicara miskin, saudara mesti punya pikiran uang. Itu betul. Ya, tapi saya ulangi lagi, semua orang miskin bisa dapat uang kalau mau kerja. Kalau nggak mau kerja, ya tidak dapat. Ya, tidak ada uang turun dari sorga. Saya jelaskan. Para kekasih, ada 9 kemiskinan. 1, kemiskinan tekad.
Kita sedang bicara tentang 10 tekad. Orang yang tidak ada tekad adalah orang miskin. 2, inisiatif. Orang yang tidak punya inisiatif adalah orang miskin. 3, kasih sayang. Orang yang tidak punya kasih sayang dalam rumah tangga, kasih sayang itu pelan-pelan bersublimasi. Bersublimasi. Sublim itu adalah satu proses fisika, ya saudara, dari uap dan menjadi benda cair. Embun umpamanya. Itu satu sublimasi. Ya saudara. Orang yang miskin kasih sayang, dia itu menghasilkan rumah tangga yang berantakan. Dan kalau dibiarkan, anak keturunannya adalah orang-orang yang merugikan orang lain kelak kemudian hari. Bisa merugikan gereja, bisa merugikan negara. Ya saudara. Keempat, miskin apa? Perhatian. Ya, saudara, kita cuma ingin diperhatikan. Tetapi kita tidak mau memperhatikan. Ya, Yesus berfirman, apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan kepada mereka terlebih dahulu. Jadi kita harus kaya perhatian. Kita penuh dengan perhatian. Saudara. 5. Ya, kata-kata penghiburan. Saudara, kita seringkali hanya menghibur kalau orang ada yang meninggal, ya, berduka cita. Tapi sehari-hari kita itu gak menemukan dan tidak menghasilkan kata penghiburan. Kalau saudara dan saya ketemu seseorang, saudara, karena tidak ada manusia sempurna, ya, maka kita pasti harus bisa menghibur orang. Karena kita tahu sebagaimana dia, kadang-kadang aku juga kurang penghiburan. Nah ini, sehingga kalau saudara ketemu family, ketemu teman, atau orang yang tidak kita kenal, ya setidaknya saya mohon saudara tersenyum, mengangguk tersenyum. Siapa tahu dia membuka pembicaraan dengan saudara. Lalu saudara punya jalan untuk memberikan kata penghiburan. Saudara punya jalan untuk mengenalkan Kristus. Tidak ada orang bisa mengenalkan Kristus dengan cara mengancam. Bahwa kamu kalau tidak terima Tuhan Yesus masuk neraka loh. Dia akan langsung menutup hatinya. Pikirannya langsung tutup. Menolak. The rejection will be started at the time you and I speaking concerning the judgment of God and hell. It is very much things that God will not give to you and I, the wisdom and the blessing for other people, unless we speak about the mercy, the loving kindness, the great attention of God, the abundance love of God, and God will open all the hearts of the people that you speak to, that you face to want to make a good relationship or communicate with Him. And I believe that you will be used by God successfully. Saudara, seringkali saya dan saudara ini tidak mempunyai jalan untuk mengajak orang. Makanya banyak orang Kristen, anggota jemaat, hamba-hamba Tuhan merasa, kok sulit ya aku membawa jiwa itu gimana caranya ya. Aku memulai perkataan aja sulit. Saya anjurkan, mulailah tersenyum dengan seseorang. Dengan mulai tersenyum, saudara, orang itu heran. Kok dia tersenyum sama aku ya? Dia pasti akan berkata, halo, ya, selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat malam. Ya, lalu saudara langsung aja bilang, saya perkenalkan diri saya, ya, nama saya Rowi. Nah, kenapa jadinya? We have to acquaint other people with the lowliness in our heart. All our obedience to God will be reflected in others through our surrender and our lowliness. We have to humble ourselves. Then we can speak
Itu sebab anak-anak Tuhan, kemiskinan tentang penghiburan, kata-kata penghiburan ini penting sekali. Ya, suami di rumah hanya bisanya memerintah kepada istri, hanya bisanya minta ini, minta itu, harus begini, harus begitu. Juga sebaliknya, istri hanya bisa merongrong hati dan pikiran si suami, sehingga bekerja tidak betul, sehingga korupsi di kantor dan di toko. Saudara, tidak ada kata-kata penghiburan. Adanya kata yang memerintah, kata yang menuntut. Ini miskin. Saudara, kalau rumah tangga kita dibangun atas segala kemiskinan ini, ya saudara, rumah tangga pasti akan berantakan. Itu sebab anak Tuhan perhatikan. Yang keenam, sifat empatik. Sifat empatik. Mudah jatuh hati. Saudara harus mudah untuk tergerak hati saudara. Roh Kudus selalu kontak saudara. Barangkali hati 100 manusia yang bisa dia kontak barangkali cuma 11-12 orang. Hanya 11%, 12%. Sisanya dia tidak bisa kontak. Apa sebab? Karena sisanya ini tidak punya sifat empatik. Orang yang punya sifat empatik, dia menjadi jujukan, dia menjadi tujuan utama dari belas kasih dan mujizat berkat dari Allah Bapa di sorga. Sehingga dia dilimpahi anugerah yang besar. Karena dia tidak egois, tapi dia penuh dengan empati kepada orang lain. Dia jatuh hati. Saudara, supaya jemaat hamba-hamba Tuhan juga demikian. Jangan mengukui masih perlu kok. Besok kalau sudah kaya, besok kalau aku sudah banyak, aku janji akan kasih sama kamu. Aku akan kirimi kamu, aku akan transfer kamu. Saudara, orang yang selalu bilang begitu adalah orang yang gombal. Gombal. Tuhan tidak suka pada gombal. Itu sebab suka jatuh hati. Supaya apa? Supaya saudara menjadi jujukan dari Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberkati saudara dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saudara, kalau saudara tidak punya rasa empati, saudara stop. Gak ada jalan buat Tuhan untuk memberkati seorang yang tanpa empati. Alias orang yang kejam, bengis, ya, egoistis, dan seterusnya. Saya memberikan kesaksian, bukan ingin kalah sama saudara, enggak. Saya itu sudah benci karena saya itu sudah dipukul oleh Tuhan, karena sombong, karena gede ndase berkali-kali. Dari sejak saya menjadi pendeta muda. Tapi puji Tuhan, beberapa puluh tahun terakhir, saya semakin mengerti dan bertobat. Itu sebab saya tidak suka dipuji. Jadi kalau saya cerita sama saudara, itu saya tulus di hadapan Tuhan. Memang saudara, orang berkorban, orang berempati itu nggak gampang. Harus dimulai dari hal yang kecil. Tidak bisa mendadak sontak kita bisa memberikan yang besar, yang banyak, yang bernilai mahal. Nggak bisa. Harus dari sedikit demi sedikit lebih dulu. Saya belajar memberi korban, mengembalikan persepuluhan dengan benar, menyatakan empati kepada siapapun yang membutuhkan. Itu dari sejak kami sendiri tidak bisa makan enak. Hanya makan terpaksa. Harus makan. Cuma nasi saja, atau dengan tahu dan tempe saja dan sambal. Ya, saya dan istri. Dan ini anak saya ini buktinya ini. Jarang minum susu sapi. Nah ini anaknya. Yang nongol kepalanya laki-laki. Nah itu. Ya, dan adiknya Matthew juga. Ada Matthew di sini. Ya saudara. Tetapi kami berdua tetap memberi kepada orang. Itu sakit loh saudara. Sakitnya itu banget nih. Kenapa? Karena saya tidak bisa kasih anak saya, tapi mau kasih kepada orang lain. Saudara, tetapi
itu membuktikan diri saya, hati saya dan istri saya pada waktu itu di hadapan hadirat Tuhan. Dan itu tidak pernah dihapus jejak digitalnya oleh Tuhan di dalam sorga. Nah, mulai dari hal kecil, saudara, sehingga kita akan menjadi mampu berbuat yang lebih besar. Saudara, saya ingin supaya saudara mengerti akan rahasia ini. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu jatuh hati terus sama saudara. Karena saudara itu suka empati terus. Saudara tidak pernah menolak untuk berbuat baik dengan orang walau saudara membutuhkan. Ini ujian, tetapi kalau lulus ujian ini, engkau kaya. Jangan lupa ini tanda orang miskin ya. Jangan tetap ada pada ciri-ciri dan cacat celah yang khas orang miskin. Yaitu miskin empati. Harus keluar. Menjadi kaya dengan empati. Saudara. Hari Minggu yang lalu itu hari Kamis ya, kita ke Solo. Saya dan Milka ke Solo hari Kamis. Kenapa? Karena saya mau mengeluarkan uang 150 juta dari bank di Solo untuk masuk bank di Magelang. Untuk saya salurkan. Sebab bank di sini uang saya sudah minim. Tetapi kebutuhan pekerjaan Tuhan, mission masih besar. Bagi saya no problem. Karena Tuhan terlalu baik buat saya. Kalau ada yang mengisi kas saya di bank, puji Tuhan. Tidak ada puji Tuhan. Saya ambil uang saya, no problem. Saudara, pokoknya pekerjaan Tuhan mission harus tetap jalan. Saya bukan orang yang takut, apa-apa khawatir. Saya bukan tipe itu. Saya orangnya gagah. Saya pemberani. Jadi kalau uangnya kadang habis, ya saya keluarkan uang saya sendiri. Memangnya kenapa? Saya terima dari Tuhan. Dan barang siapa yang mengisi kas saya untuk mission, dia akan diberkati 100 kali lipat oleh Tuhan. Itu saya tahu. Jadi saya sudah terbiasa karena dari sejak puluhan tahun yang lalu kami berdua melakukan hal tersebut. Itu sebab gimana saudara bisa kaya dengan empati? Kalau saudara tidak memulainya, saudara kan apa-apa sayang. Dulu, aku dulu, anak, diriku dulu. Kau ketinggalan berkat yang berkelimpahan. Tapi kalau Anda ingin berkat berkelimpahan dan tidak hanya cukup makan sehari 3 kali, tetapi Anda ingin dipakai oleh Tuhan, Anda mempunyai saldo yang besar di dalam kerajaan sorga, maka Anda harus punya empati. The lifestyle of giving and offering something, including our money, and anything, the materials that we have already from God, the things of giving to others is just very important for us. Not for others, for us. Untuk diri kita sendiri. Why I say like this? Yes, because this is the source of my richness. This is the source of my wealth. Inilah sumber dari kekayaan saya, harta benda saya. Yaitu suka memberi. Saudara, dan kalau kita memulai dari sana, Tuhan itu pasti jatuh hati. Tapi coba saya menjadi seorang yang egois. Enggak, saya ingin lebih dulu. Sampai saya punya uang sekian miliar, baru saya akan memberi kepada orang lain. Oh, Tuhan bilang, bagus sekali kau Timothy Roy. Ya, kalau malam ini aku cabut nyawamu, habis kau dan tidak ada cara untuk kau memberikan untuk lain kali. Bagaimana kalau malam cabut nyawamu? Saudara, pikir dong, mikir. Itu sebab saya gerakkan semua jemaat. Saya gerakkan semua hamba-hamba Tuhan. Untuk tidak boleh egois. Engkau miskin itu namanya. Jangan mau miskin. Jadilah kaya. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara. Kalau saudara memberikan empati,
Saudara memberikan segala kasih sayang, Engkau memberikan hal-hal yang baik pada orang lain yang tidak punya hal yang baik di dalam hidup mereka. Maka Anda dan saya akan menjadi saluran berkat luar biasa dari sorga. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, apalagi yang lain? Senyum. Ya, senyum. Sifat memberi. Baru terakhir, nomor 9, ya saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 itu tidak berkenaan dengan uang. Saya taruh nomor 9 baru uang. Sekali lagi karena uang bisa dicari. Kecuali males, gak dapat. Tapi kalau rajin, pasti bisa dapat. Para kekasih, itu sebab saya ingin memberitahu kepada saudara, ya, jadilah anggota jemaat, keluar dari semua kemiskinan. 8 kemiskinan. Maka nomor 9, kemiskinan tentang finansial, tentang uang, tentang harta benda, Tuhan yang akan mensuplai kepada saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, atasi semuanya. Ya, semua katakan, saya harus mengatasinya. Ayo tangannya gini ya. Saya harus mengatasinya. Ya. Saya melihat dari sini tangannya cuma sedikit. Ya. Saya harus mengatasinya. Ya. Luar biasa. Kalau saudara mau, engkau dahsyat dipakai Tuhan. Jangan egois. Orang egois tidak dapat berkat. Orang yang penuh dengan kasih sayang dan empati, berkatnya banyak. Sekali lagi yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saya akan lanjut para kekasih. Saya akan menunjukkan kepada saudara, ada satu hal. Nah, ini satu segi, ya saudara, kecil atau kadarnya, penting untuk kita rubah dari hidup kita. Yaitu sifat kejujuran. Di dalam dunia, orang selalu mengatakan, orang jujur itu sulit didapat. Saudara, tidak keliru. Kata-kata itu tidak keliru, itu betul, saudara. Nah, saya akan tunjukkan orang duniawi yang berdosa sekalipun membutuhkan orang jujur untuk bisa kerja sama dia. Walau dia sendiri barangkali koruptor, dia sendiri orang yang tidak baik, tidak jujur. Tapi kalau dia cari pegawai, dia cari yang jujur. Dan kebanyakan pasti dicari yang Kristen. Percaya enggak? Saudara. Kenapa? Karena Kristen itu famousnya, terkenalnya adalah orang yang jujur. Nah, saudara. Nah, video singkat ini memberitahu kepada kita, dan ada anakku yang masih muda, perhatikan kalian, masa depan kalian penting ini. Dan kalau anak muda Anda, anak Anda tidak ada pada Zoom meeting ini, ya, ibu dan bapak tolong nanti di rumah kasih tahu anak-anaknya. Kamu bukan cuma harus pinter, IQ-nya tinggi, ya, dan juga indeks prestasinya tinggi, tetapi kamu harus jujur. Coba kita tengok. Cum laude, tapi ditolak. Yang kuliah di Prancis, dan di sana sistem transportasi itu pakai sistem otomatis semua, dan jarang sekali diperiksa oleh petugas. Sama kelamaan mahasiswa ini menemukan kelemahan pada sistem itu, sehingga dia bisa naik kendaraan itu tanpa harus beli tiket. Sejak itu dia bisa kemana-mana, tidak usah bayar. Dia bahkan merasa bangga atas kepintarannya. Namun ternyata hal yang dia lakukan itu fatal untuk masa depannya. Setelah 4 tahun berlalu, dia lulus dengan nilai yang sangat bagus, sehingga dia penuh percaya diri dan mengajukan aplikasi kerja ke berbagai perusahaan. Ditolak semua. Padahal nilainya ini istilahnya 4. Akhirnya dia menganggap perusahaan itu rasis, menerima warga asing. Akhirnya karena penasaran, dia kemudian maksa ke HRD untuk ke manajernya. Akhirnya ada dialog, "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya kami sangat mementingkan Anda sebagai golongan yang kami cari. Tapi kenapa attitude Anda itu
Ternyata semua itu kan ada jejak digitalnya. Begini, setelah kalian periksa database, kalian menemukan data bahwa Anda sudah 3 kali tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Padahal lebih dari itu. Iya, saya akui. Tapi itu kan perkara kecil. Kami tidak anggap kecil. Karena Anda baru di minggu pertama masuk di negeri kami, Anda sudah melakukan tindakan kayak gitu. Waktu itu tidak ada uang kecil, kami tidak bisa menerima penjelasan Anda. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukan penipuan ratusan kali sebelum tertangkap. Baik, tapi itu bukan soal matikan, bukan? Lain kali saya merubah kan masih bisa. Tidak, Anda buktikan 2 hal. Yang pertama, Anda tidak mau ikut peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan, memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, Anda tak bisa dipercaya. Itu yang paling karena banyak pekerjaan di perusahaan kami itu yang digantungkan pada urusan kepercayaan. Bahwa ternyata tidak cukup hanya kecerdasan, kepintaran, itu semua akan membuat seseorang itu akan sukses. Karena pintar tapi ngakalinnya ya pintar. Nah itu ya. Ya, saudara, ya mengecewakan sekali ya. Jadi banyak orang-orang dari negara tertinggal atau negara berkembang, anak-anak yang pintar bisa mengakali, bisa menghack tiket untuk bus, tiket untuk kereta, dan lain sebagainya. Dan bisa gratis kemanapun. Tetapi itu ada jejak digitalnya. Dan itu terrekam. Sehingga walaupun dia lulus dengan cum laude, ya saudara, cum laude itu ada 2 tingkat. Ya, yaitu summa cum laude yang paling terhormat, dan di bawahnya summa cum laude, setengah cum laude. Nah, saudara, orang yang cum laude itu hebat. Dia bukan orang sembarangan, dia mempunyai kepintaran, ya, saudara. Tetapi pintar tidak jujur, ya percuma. Akan ditolak di mana-mana. Ya saudara, itu sebab ini perlu diberitahu pada anak-anak saudara yang masih muda. Jangan hanya mengandalkan kepada ilmu. Ya saudara, kepada sains dan pada nilai yang didapat dalam kuliah dan predikat summa cum laude atau magna cum laude. Jangan. Tetapi harus pada etikat, karakteristik. Nah, inilah mengenai soal rohani. Karakteristik inilah yang berkenaan dengan rohani. Saudara, itu sebab para kekasih saya ingin supaya kita semua paham. Juga ibu rumah tangga, bapak kepala rumah tangga, semua pelayan-pelayan sidang, gembala-gembala sidang, para evangelis, para pendeta muda, pembantu pendeta, semua harus takut dan gentar kepada Tuhan. Kejujuran adalah sebanding dengan kekudusan. Orang yang jujur pasti dia hidup dalam kekudusan. Orang yang kudus pasti dia hidup dalam kejujuran. Ini setali 3 uang, saudara. Itu sebab di mata Tuhan juga demikian. Orang dunia yang berdosa aja carinya orang jujur, coba. Kan repot, saudara. Kita seperti mencari jarum di antara kami, kata pepatah, kata peribahasa. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya kita dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima perkara-perkara ilahi yang besar. Yaitu apa? Yaitu yang orang tidak bisa melihat kita, saudara. Ketika orang tidak bisa melihat kita, kita seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, itu yang dicari oleh Tuhan. Jangan kalau ada orang kita berakting bagus, jujur, suci, kudus, tulus. But we have to be upright without any eyes seeing to us. No, we just honestly to God. We have to show ourselves before God. Not just only we submit to Him. Not just only we surrender to Him. Not just only we have the lowliness in our heart to Him. But we have received from the Holy Spirit the honesty of God. Ketulusan
Supaya apa? Supaya kita dipercaya lebih. Kalau kita dipercaya lebih banyak, Tuhan melihat kamu bisa tak percaya. Aku percaya uang 1 juta sama kamu, kamu beres. Aku kasih 10 juta. Oh, kamu bisa dipercaya 10 juta. Tak kasih 50 juta. Dilihat lagi. Kamu bisa dipercaya 50 juta. Tak kasih 100 juta. 100 juta bisa dipercaya. Tak kasih 0,5 miliar. Tak kasih 10 miliar. Saya tidak menggunakan kata-kata dan nilai nominal uang. Saya sedang menebarkan kebenaran hati Allah untuk bisa memberkati semua orang teristimewa dalam Zoom meeting ini. Seorang yang tulus, takut kepada Tuhan, rendah hati. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, tidak sombong, tidak congkak, tidak menjadi OKB. Tahu OKB? OKB itu bukan orang bersenjata di Papua sana. OKB itu artinya orang kaya baru. Baru aja kaya. Wih, ndase gede banget. Saudara. Mustokone iki gede banget. Saudara, itu sebab harus kita itu bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, saya beritahu, bahkan saudara nggak usah berdoa. Tuhan sudah tahu apa yang saudara butuhkan. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya memegang uang Tuhan sangat takut. Mengembalikan persepuluhan itu saya sangat takut dan saya sangat taat. Karena di situ sumber berkat saya. Kalau saya diberkati, saya bisa menyalurkan kepada orang lain. Saudara juga, sekarang saya tantang malam hari ini. Sebelum saya tutup khotbah saya. Mari persembahkan hidup saudara. Tekad kita untuk sukses itu didasari di fondamen nih. Harus ada pondasinya, pondasi hati yang tulus dan bersih. Orang yang tidak bersih hatinya, orang yang tidak tulus pikirannya, tidak bisa dipakai Tuhan. Saya takut. Saya belum mencapai itu. Tapi saya ingin mencapai itu bersama dengan Anda. Supaya ketika saya mati, saya dipermuliakan oleh Tuhan. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan datang pada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Ampunilah segala kekurangan, ketidaksempurnaan. Barangkali karena kami belum tahu, kiranya Engkau mau mengerti keadaan kami. Tetapi malam ini Engkau telah memberitahu ya Allah Roh Kudus kepada kami semuanya. Sehingga mulai malam ini kami paham apa menjadi kehendak-Mu. Kunci rahasia kami dilimpahi berkat. Tidak hidup dalam kemiskinan, tapi hidup dalam kekayaan ilahi. Tolonglah kepada ibu dan bapak, kakek dan nenek yang sudah sepuh, anak-anak yang muda dan remaja. Tuhan tolong kepada para hamba-hamba Tuhan, dari evangelis, pembantu pendeta, pendeta muda dan pendeta penuh. Kiranya Tuhan memakai kami dan menguduskan kami semuanya. Biarlah sinode ini dan kami semuanya Kau pakai menjadi alat kebenaran. Dan kami boleh hidup dalam kelimpahan. Menjadi kesaksian ajaib bagi banyak orang. Dan hamba percaya nama-Mu ditinggikan, dibesarkan, dan dipermuliakan. Diberkatilah para kekasih. Karena Anda telah menerima kunci-kunci rahasia. Yang tidak didapat di dalam dunia ini. Tapi yang Anda dapat dari firman dan Roh Kudus. Berkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga hasilnya adalah luar biasa ya Tuhan. Dan berkati dengan lebih banyak jiwa yang berbakti di dalam gereja-gereja yang dilayani oleh para hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembala ini. Sehingga gereja-gereja kami semuanya boleh makin bertambah dengan jiwa-jiwa. Dan semua pelayan-pelayan sidang diurapi dan penuh dengan kuasa Allah. Dan penuh dengan berkat. Dan jauh dari kemiskinan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Dan saya mohon kepada Bapak host untuk saya melanjutkan pada pengurapan minyak.
Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Para kekasih, kita siapkan minyak urapan kita. Bubuhkan pada tangan kanan saudara sedikit. Dan angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Alangkah indahnya postur ini. Tangan kanan ke atas ke takhta Allah. Dari tangan kanan ini mengalir kuasa. Kita tumpangkan tangan pada jantung kita. Kehidupan kita. Mari ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini, izinkan hamba mengoles dahi hamba dengan minyak urapan. Dalam nama Yesus, silakan dioles pada dahi saudara. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi, Roh Kudus memenuhiku, minyak yang sedikit tidak kubuang, tetapi semakin melimpah dan menjadi berkat melimpah. Dalam nama Yesus, hidupku dirubah, nasibku mulia, aku dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, saluran keselamatan bagi banyak jiwa di mana aku berada. Aku dilimpahi dengan belas kasihan Tuhan, berkat jasmani dan rohani, pembukaan jalan, kesembuhan dari penyakit, kelepasan dari dosa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.